Ya teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Servis Elektronik. Di kesempatan video kali ini saya ada kerjaan masuk servisan amplifier karaoke. Ini mereknya BMB, modelnya DA2700 DSP. Kerusakan amplifier karaoke BMB ini adalah tidak ada suaranya di output powernya. Dan setelah dicek, ini bagian power amplinya itu ada kerusakan ya teman-teman ya. Bagian power amplinya yang sebelah sini teman-teman, untuk modulnya ada beberapa komponen, itu resistor, komponen-komponen yang lain. Untuk resistornya itu gosong teman-teman ya, jadi sudah dipastikan untuk bagian power amplinya itu ada kerusakan. Bagi teman-teman yang mungkin ada kerjaan yang sama, ampli karaoke BMB DA2700 ini dengan kerusakan di bagian power amplinya, nanti teman-teman bisa lihat ya, kemungkinan ada resistor atau komponen yang lain yang gosong, mungkin tidak ada data setnya atau belum tahu berapa nilainya. Mungkin teman-teman nanti bisa simak ya di video kali ini. Nanti saya perlihatkan untuk jenis daftar komponen yang ada di power amplinya. Mungkin dari resistor, transistor, dan komponen yang lainnya. Nanti mungkin teman-teman bisa lihat ya, simak video untuk kali ini. Bagian power amplifier karaoke BMB DA2700. Dan buat teman-teman yang baru gabung di channel Dunia Servis Elektronik, bisa langsung like, share, komen, dan subscribe, dan tonton videonya sampai selesai supaya teman-teman bisa simak terus ya untuk video-videonya. Semoga video untuk channel Dunia Servis Elektronik bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dan bisa membantu teman-teman dalam proses belajar servis audio video ya teman-teman ya. Ya teman-teman, langsung aja untuk simak video berikutnya. Ya teman-teman, sebelum lanjut untuk bagaimana cara penelusuran pengecekan kerusakan amplifier karaoke BMB DA2700 ini dengan kerusakan tidak ada suaranya di output powernya, dan ini adalah bagian power amplinya ya teman-teman ya, atau power suara. Setelah dicek, ini sudah dipastikan untuk bagian power suara atau power amplinya itu rusak ya. Ada beberapa komponen, untuk resistornya itu gosong. Untuk powernya itu dua channel teman-teman ya, maksudnya dua modul ya, kanan dan kiri, atau sering disebut power stereo ya, untuk kanan dan kiri. Jadi teman-teman bisa simak dulu untuk daftar komponen atau nilai komponen yang ada di power suara atau power ampli. Mungkin teman-teman ada kerjaan yang sama dengan kerusakan di bagian power ampli ini. Ada beberapa komponen yang gosong atau tidak kedetek nilai komponennya. Yang pertama, teman-teman bisa lihat untuk nilai resistornya. Jadi untuk kerusakan power ini adalah tidak ada suara. Untuk powernya ada dua, ini mungkin disebut power posisi sebelah kanan, dan ini sebelah kiri. Untuk sebelah kanannya itu normal teman-teman ya, untuk sebelah kanannya normal, tetapi tetap tidak berfungsi untuk terminal di output powernya, karena ini melalui relay ya teman-teman ya. Jadi relay ini apabila ada beberapa power yang masih bermasalah, maka relay ini terganggu teman-teman ya, karena sistem di output DC-nya ini salah satu sebagai trigger ya teman-teman ya, untuk bagian mesin protektor speaker. Untuk bagian resistor teman-teman bisa lihat ya, bisa lihat ini sebelah sini teman-teman ya, karena nilainya sama teman-teman ya, untuk yang kiri atau yang kanan. Untuk yang ini teman-teman bisa lihat nilai resistor yang di sini adalah 1 kilo, yang sebelah sini adalah nilainya
4K7, yang sebelah sini 1K2. Di sini nilainya 470 ohm, 470 ohm, 220 ohm, 47 ohm, 47 ohm. Di sini nilainya 4,7 ohm. Di sini nilainya 1 kali 5, 1 kali 5, 47 ohm, 470 ohm, 150 ohm, 33 kilo, 10 kilo, 10 kilo, 470 ohm, 150 ohm, 390 ohm, 33 kilo, 680 ohm, 100 ohm, 100 ohm. Nah, ini teman-teman ya, untuk nilai resistor yang ada di sini teman-teman ya, di mesin penguat drivernya ya. Dan untuk transistornya yang sebelah sini teman-teman ya, nilainya atau nomornya 4793. Ini transistor jenis NPN. Dan yang sebelah sini transistornya A1837, ini jenisnya PNP. Dan yang sebelah sini itu transistornya D647. Dan ini yang sebaliknya di posisi belakangnya, ini transistornya 667. 667. Untuk transistor yang sebelah sini nomornya A1266, itu jenisnya PNP. Dan transistor yang sebelah sini itu C3198, jenisnya NPN. Ini teman-teman bisa ganti kalau komponennya tidak ada dijual atau teman-teman kesulitan untuk mengganti komponen A1266. Ini bisa diganti A1015. Dan yang C3198 ini teman-teman bisa ganti C1815. Dan untuk yang sebelah sini itu 647 dan yang sebelah sini 667. Komponen ini transistor. Ini teman-teman juga bisa diganti dengan menggunakan BD132, 131 atau 340 atau 350 ya teman-teman ya. Dan yang sebelah sini untuk transistornya untuk yang sebelah sini teman-teman, transistornya itu A992. Ini kalau teman-teman kesulitan untuk mengganti komponen transistor ini, bisa diganti ini menggunakan A564 ya teman-teman ya. Jenisnya PNP teman-teman ya, A992. Ini teman-teman bisa diganti menggunakan transistor A564 ya teman-teman ya. Jadi untuk komponen yang sebelah sini itu bisa menjadi panduan apabila teman-teman sebelah sini untuk komponennya itu ada yang gosong ya. Jadi untuk cara menggantinya teman-teman bisa lihat komponen yang ada di sebelahnya karena komponennya sama. Untuk nilai resistor yang gosong ini, contoh teman-teman ya, ini teman-teman bisa lihat ya komponen yang ada di sebelahnya karena komponennya itu sama. Di sini 4,7 ohm, 4,7 ohm, di sini 470 ohm. Jadi ini nilainya 470 ohm. Di sini 470 ohm atau 470 ohm teman-teman ya. Yang resistor yang sebelah sini yang gosong, mungkin teman-teman ada kerjaan yang sama, itu nilainya sama teman-teman ya.
Jadi nilainya itu resistornya 470 ohm, 470 ohm, 220 ohm. Jadi yang sebelah sini 220 ohm, di sini 470 ohm. Untuk resistor yang sebelah sini juga sama teman-teman ya. 1 kilo, 4K7, 1K2. Untuk transistor yang nempel di heatsink ini, jenisnya adalah NPN, itu nomor serinya 669. Ini teman-teman bisa ganti ya, menggunakan BD139. Untuk transistor finalnya itu menggunakan Toshiba 2SC5200, 2SA1943. Untuk transistornya teman-teman hampir sama ya teman-teman ya. Jadi untuk penggantinya, untuk transistor C4793 ini teman-teman bisa diganti dengan transistor TP31 atau 41. Dan untuk transistor A1837 teman-teman bisa ganti TP32 atau TP42 teman-teman ya. Yang penting jenisnya sama teman-teman ya. Untuk yang transistor yang sebelah sini itu satu set sepasang teman-teman ya, jenisnya NPN dan PNP. Ini teman-teman bisa ganti menggunakan transistor BD139 140 atau KSE MCE KSE MCE 340 atau 350 teman-teman, 340 atau 350. Nah itu teman-teman ya, untuk komponen yang ada di mesin driver ini atau di power suara atau power ampli, resistornya teman-teman bisa cek terlebih dahulu ya, apabila teman-teman ada kerjaan yang sama di bagian power amplinya itu komponennya kosong ya. Dan selanjutnya untuk penelusurannya, sebaiknya teman-teman ya dicek satu persatu komponen yang ada di mesin driver ini. Mungkin yang perlu dicek lebih teliti, tetapi sebaiknya diteliti semua teman-teman ya, dicek semua. Dari mulai resistor, dioda, kapasitor, dan transistor. Jadi dilepas ya teman-teman ya, pengukuran secara pasif ya. Apakah transistor itu normal atau tidak, apakah nilai resistor ini sudah sesuai dengan warna atau tidak, atau kode nilainya atau tidak, atau untuk kapasitor ini ada kebocoran atau tidak teman-teman ya. Jadi diukur menggunakan tester pengukuran secara pasif ya, satu persatu. Untuk nanti selanjutnya adalah pengukuran secara aktif ya di mesin ini. Untuk pengukuran secara aktif ini sebaiknya transistor finalnya itu tidak terpasang teman-teman ya, tidak terpasang terlebih dahulu sebelum nanti pengukuran secara aktifnya di mesin driver ini sudah normal atau belum ya. Untuk pengukuran secara aktif tetap menggunakan 4 metode teman-teman ya. Yang pertama adalah pengukuran PSCC input ya. Jadi PSCC input yang di sini adalah tegangan dari power supply ya, antara plus ke ground dan min ke ground. Artinya PSCC input ini harus sama ya, stabil, seimbang ya. Jumlah voltnya plus ke ground dan min ke ground. Dan selanjutnya adalah pengukuran PSCC output speaker teman-teman ya, antara speaker mesin kanan dan mesin kiri ya teman-teman ya. Untuk rumusnya, PSCC output speaker itu setengah dari tegangan PSCC input teman-teman ya. Itu rumusnya. Semua power jenis apapun itu untuk PSCC output speaker itu rumusnya setengah dari tegangan PSCC input teman-teman ya. Setengah dari PSCC input yang dimaksud itu adalah contoh teman-teman ya. Untuk PSCC inputnya adalah dari plus ke min ya, bukan plus ke ground atau min ke ground. Tetapi cara pengukurannya bagaimana? Cara pengukurannya adalah apabila dari plus ke min adalah 100 volt, maka dari plus ke output speaker itu cara mengukurnya. Tegangannya dari plus ke output speaker, plusnya tetap prob merah, hitamnya ke speaker, output speaker itu nilainya 50 volt teman-teman ya. Dan sebaliknya dari min ke output speaker, prob hitamnya di min,
dan prop merahnya di output speaker itu juga terhitung atau terukur 50 volt. Nah, itu teman-teman ya, cara pengukuran PSSC outputnya teman-teman ya. Dan selanjutnya adalah pengukuran tegangan basis teman-teman ya. Tegangan basis ini antara tegangan jalur plus dan tegangan jalur min. Untuk tegangan jalur plus, transistor final basisnya adalah tegangannya plus ya. Itu sekitar 0,4 volt atau 0,3 volt. Dan untuk jalur minnya juga sama, di basisnya tegangannya min 0,3 volt atau 0,4 volt. Kurang lebihnya sama teman-teman ya, antara tegangan plus 0, dan tegangan min 0, ya teman-teman ya, 0,3 atau 0,4. Nah, itu teman-teman ya untuk pengukuran tegangan basis. Selanjutnya adalah mengukur tegangan output speaker teman-teman. Tegangan output speaker, apakah yang dimaksud adalah tegangan DCO teman-teman ya. Apakah tegangan DCO-nya itu 0 atau lebih dari 1 volt teman-teman. Apabila ini tegangannya lebih dari 1 volt, maka akan berpengaruh di sistem di protect speaker teman-teman ya. Jadi mungkin apabila tegangan DCO-nya itu lebih dari 1 volt, ini power ampli bunyi, tetapi bisa jadi terkadang mati, terkadang hidup teman-teman ya. Terkadang bunyi, terkadang mati teman-teman, karena sistem protektornya itu terganggu. Karena ada tegangan output speakernya itu tegangan DC lebih dari 1 volt atau teman-teman ya. Nah, untuk pengukuran aktifnya metodenya ada 4 seperti itu teman-teman ya. Lanjut untuk pengerjaannya, yang pertama pengukuran secara pasif untuk bagian power yang sebelah sini teman-teman ya. Untuk lebih detailnya, teman-teman sebaiknya komponennya itu dilepas ya, transistornya. Dan untuk pengukuran secara pasif resistor ini, teman-teman jangan lepas semuanya, tetapi lepas salah satu kakinya saja dan bisa diukur di PCB-nya. Sedangkan yang untuk transistornya sebaiknya dilepas supaya jelas apakah transistor ini normal atau tidak teman-teman ya. Lanjut untuk pengukuran pasif ya teman-teman ya. Ya teman-teman, untuk pengukuran secara pasif komponen dari resistor, kapasitor, dioda, dan transistor, ini teman-teman bisa gunakan tester digital atau tester analog. Yang saya gunakan adalah tester digital teman-teman ya. Jadi untuk pengukuran transistor, ini ada lambang dioda teman-teman ya. Di sini ada lambang dioda, itu untuk pengukuran transistor. Untuk pengukurannya bisa langsung di papan PCB, ini tidak terlepas, atau untuk memaksimalkan, untuk memastikan teman-teman lebih teliti, itu sebaiknya komponen transistornya itu dilepas ya, supaya lebih jelas. Ini contoh pengukuran transistor yang ada nempel di heatsink. Untuk transistornya nomor seri 669, itu jenisnya NPN. Untuk basisnya ada di posisi sebelah sini teman-teman ya, untuk basisnya. Untuk pengukuran transistor ini teman-teman bisa langsung di papan PCB atau dilepas ya, tetapi untuk sebaiknya komponennya itu dilepas ya. Posisi mesin yang gosong ini sebelah sini teman-teman ya. Pengukuran transistor drivernya, posisinya dari sebelah sini. Setelah diukur teman-teman ya, nilainya 0, dan ini sudah dipastikan korslet teman-teman ya, rusak atau short teman-teman. Ini contoh ya teman-teman untuk pengukuran secara pasif.
di mesin PCB-nya. Jadi teman-teman harus lebih teliti ya pengukurannya untuk komponen resistor, kapasitor, dioda, dan transistor ya teman-teman ya. Untuk transistor drivernya rusak ya kedua-duanya, C4793 dan A1837. Dan nanti dicek untuk komponen yang lainnya teman-teman ya. Ya teman-teman, setelah dicek untuk komponennya, pengukuran secara pasif, ini ada beberapa komponen yang rusak ya. Di antaranya transistor A1837, C4793, resistor 5 watt 0,5 ohm, resistor 220 ohm 470 ohm, dan transistor 667 dan 647. Dan untuk transistor finalnya juga nanti diganti teman-teman ya. Untuk penggantinya sama teman-teman ya. Resistornya nanti diganti, ini menggunakan resistor 0,33 ohm 5 watt. Transistor drivernya sama, ini nomor serinya. Transistor finalnya juga nanti sama ya teman-teman ya. Toshiba 2SC5200 dan 2SA1943 ya, satu set. Ya teman-teman, setelah komponennya sudah dipasang dan tadi sudah terukur ya di bagian komponen resistor, transistor, ini sudah dipasang komponen yang baru. Nanti lanjut ya untuk pengukuran secara aktif ya, supaya lebih jelas apakah mesin driver ini sudah normal atau belum ya di mesin bagian sini. Jadi sebelum pemasangan transistor finalnya, Toshiba 2SC5200, 2SA1943, ini komponennya, transistornya jangan terpasang ya, sebelum nanti pengukuran secara aktif di mesin driver ini sudah normal atau belum. Dari pengukuran PCC input, PCC output, P-bias, dan TCO. Ya teman-teman, sekarang lanjut untuk pengukuran secara aktif di mesin driver amplifier karaoke BMB DA 2700 DSP. Setelah mengganti untuk komponen transistor drivernya, resistornya, dan untuk transistor finalnya ini tidak terpasang terlebih dahulu teman-teman ya, sebelum untuk pengukuran secara aktif di mesin drivernya itu sudah normal. Untuk pengukurannya teman-teman bisa gunakan tester digital atau tester analog di skala pengukuran DC volt. Dan untuk mesin BMB ini teman-teman, bagian ground yang sebelah sini dan yang sebelah sini ini sebaiknya di jumper ya, di jumper terlebih dahulu untuk pengukuran secara aktif ya. Dan untuk posisi tegangan AC voltnya, ini teman-teman bisa gunakan ya alat bantu lampu boklam 100 watt 220 volt di jalur tegangan AC, input AC primer 220 volt. Perhatikan untuk start yang pertama, lampu boklamnya menyala terang dan redup ya. Lanjut untuk pengukuran yang pertama adalah tegangan DC ya atau PCC input ya. Untuk tegangan PCC inputnya, min ke ground itu terukur 57 volt dan plus ke ground juga sama terukur 57 volt.
Artinya untuk tegangan PCC inputnya itu sudah normal ya teman-teman ya, min ke ground dan plus ke ground. Selanjutnya pengukuran PCC output speaker ya teman-teman. Untuk PCC outputnya ada di sebelah sini. Resistor transistor final bagian emitornya 0,33 ohm. Posisinya sebelah sini untuk PCC output speakernya. Untuk mesin driver yang sebelah sini, dan untuk mesin driver yang sebelah satunya lagi ada di sebelah sini teman-teman, untuk PCC output speakernya. Atau teman-teman bisa telusurin jalur relay ya, sebelum untuk output terminal speakernya atau terminal powernya. Sebelum relay ini adalah PCC output speaker. Untuk tegangannya nanti posisi pengukurannya dari tegangan plus ke output speaker dan tegangan min ke output speaker itu tegangannya harus sama ya, seperti dari min ke ground ya. Min ke ground 57, maka dari min ke output speaker juga sama 57. Plus ke ground adalah 57 volt, maka dari plus ke output speaker juga sama 57 volt ya. Sebelah sini adalah posisi plusnya untuk transistor NPN 2SC5200, nanti posisinya sebelah sini, dan 2SA1943 ini jenisnya PNP. Untuk tegangan minnya ada di sebelah sini. Sekarang untuk tegangan min ke output speaker, posisinya untuk pengukuran PCC output speaker sebelah sini teman-teman ya, itu terukur 57 volt. Dan posisi untuk plus ke ground, plus ke output speaker, posisinya sebelah sini teman-teman ya, itu terukur 57 volt.